Belum, Pak. Ya, Pak. Belum? Iya. Belum. Oh, belum. Punya ini belum? YouTube, channel YouTube. Ada channel Ada, YouTube. Pak. Channel Ya, YouTube Pak. ada. Isinya apa, Bapak dan Ibu? Kalau belum buat video. Belum diisi, Tugas Pak. kuliah, Pak. Ini kesempatan ya. Berarti nanti yang tugas kemarin kita isi itu saja ya, biar kalau ini kan untuk sinkronusnya ya. Nah, kan kita kurang 1 kali pertemuan nih untuk tugasnya ya. Sambil saya ini mencari solusi nih untuk Gmat-nya ini belum masuk ini ya. Baik. Nah, selain video online, kemudian buku online ya, Bapak dan Ibu juga harus bisa menggunakan salah satu platform ya di media online. Seperti pagi ini kita menggunakan apa ini? Google Meet ya. Google Meet ya, Google Meet ya, Gmeet ya. Nah, ini yang paling enak sebenarnya pakai Zoom Bapak dan Ibu. Dia bisa membuat partisi untuk kelompoknya ya. Partisi untuk kelompoknya, cuma kita mungkin Zoom-nya kalau tidak berbayar atau gratis itu kan durasinya dibatasi Bapak dan Ibu. Ya, durasinya dibatasi sehingga kalau ingin powerful ya memang harus dengan berbayar ya. Murah kok ya. Kalau satu kelas ada berapa mahasiswa ini? 50, Pak. 50, Pak. 50 kalau misalnya 50 itu kalau baik patungan Zoom kayaknya murah itu Bapak dan Ibu. Tapi kalau pakai Google Meet, kami itu nggak dibatasi, Pak. Ini nggak dibatasi pakai Google Meet. Ya, itu gratis ya, versi gratis Pak Amir. Iya, versi gratis. Kalau versi bayarnya Zoom juga tidak dibatasi Pak. Sama, durasinya tidak dibatasi. Murah kok di Shopee, paling 100.000 lah. Itu untuk 1 minggu. Itu powerful, bisa di atas 100 ya, anggotanya ya. Dan itu enaknya di Zoom itu kita bisa partisi. Jadi bisa diskusi kelompok ya dalam satu platform ya secara online. Nah, seperti itu. Jadi lebih enak ya. Tapi yang ada di masalah di menggunakan Google Meet juga ya. Cuma kelemahannya di Google Meet tidak bisa partisi itu saja ya. Untuk recording bisa, untuk tampil layar bisa, semua bisa ya. Baik. Nah, inti dari desain pembelajaran digital itu yang pertama Bapak dan Ibu harus bisa menggunakan salah satu platform media online. Karena ke depan itu nggak tahu nih apakah kita akan Suaranya putus-putus. lockdown lagi. Suaranya atau putus-putus, ya? Pak. Ada banyak Tidak lancar, Pak. kasus. Sekarang mulai masuk ke desa juga kalau terjadi penyebaran yang begitu masif ya. Dan kemungkinan akan lockdown kembali. Nah itu juga bisa mengantisipasi Suaranya hilang, Pak dosen. Halo. Suaranya putus-putus, Pak. Masih, Pak.
Jelas? Kurang jelas, Pak. Tes. Masih kurang jelas. Halo. Terdengar? Putus-putus. Terdengar tapi putus-putus, Pak. Dengar, Pak. Tes, tes, 1, 2, 3. Halo, 3. Oh, terdengar. Tes. Putus-putus, Aduh, Pak. banyak kali. Halo, halo. Ya berat sinyal atau apa ya? Coba deh. Tes 1, 2, Sinyal, 3. Pak. Jelas? Ini. Bisa jadi sinyal, Pak. Halo? Halo, tes. Terdengar nggak? Terdengar, Pak. Wah, sinyal ini ya. Sebentar, terdengar nggak nih? Sudah. Halo? Terdengar, Pak. Terdengar. Ah, ini sinyal. Ya, inilah Terdengar, salah Pak. satu Terdengar, kelemahan Pak. Sudah, Bapak dan Pak. Ibu. Ya, ini salah satu kelemahan di ya. Membuat pembelajaran jadi tidak maksimal. Oke? Masih terdengar atau sudah masih putus-putus? Masih kurang jelas, Pak. Terdengar, tapi kadang macet gitu. Halo? Terdengar Masih atau putus? putus-putus, Pak. Masih putus-putus, Pak. Putus ya. Aduh. Ya. Kurang jelas, Pak, suaranya. Halo? Nah, terdengar, Pak. Jelas? Sudah agak lumayan, Pak. Saya harus muter ini. Coba videonya dimatikan aja, Pak. Oke, kita lanjut, Bapak dan Ibu. Baik, Pak. Terdengar ya? Dengar. Nggih, Pak. Betul. Iya, iya. Ini Terdengar. kayaknya. Nah, kita nih. Jelas ya? Oke. Nah, mungkin ini sinyal saya mungkin ya, yang kurang bagus ini ya. Baik, Jaringan. di era sekarang ini ya, istilahnya kan kita harus menggunakan beberapa platform ya untuk pembelajaran online ya. Di banyak platform itu yang paling enak, tadi saya share itu kan menggunakan Zoom meeting ya. Zoom meeting karena ada partisi, tapi nggak apa-apa kita gunakan beberapa platform lain ya, seperti itu. Ada banyak alternatif ya Bapak dan Ibu untuk menggunakan ini apa istilahnya media online ini, bisa Zoom, bisa Google Meet, bisa juga YouTube ya dengan video-video itu. Tadi saya sudah bertanya, YouTube-nya sudah punya, channel YouTube-nya sudah ada, tapi sayang belum diisi. Nah, ini kesempatan nih Bapak dan Ibu, sekalian mempraktekkan, menyiapkan ke video-video ya untuk pembelajaran TAI khususnya ya. Untuk nanti siswa-siswa Bapak dan Ibu silakan disuruh mengunjungi YouTube Bapak dan Ibu supaya YouTube-nya lebih bermanfaat kan begitu, biar bisa ditonton juga. Nah ini untuk membuat video dan mengupload video ke YouTube-nya bisa belum nih Bapak dan Ibu? Mengupload video Bisa, ke Pak. YouTube-nya. Bisa. Ada yang Insya sudah? Allah bisa, Ada yang Pak. Pak Amir sudah Pak Amir? Menghilang nih. Pak siapa nih, Muhammad siapa nih? Muhammad Soleh. Halo? Ya, Muhammad Soleh. Gimana, Pak? Sudah punya akun Gimana, Pak? YouTube-nya dan sudah upload video?
Ya, sudah punya akunnya, Sudah punya, Pak. akun Sudah. YouTube-nya, Pak Soleh. Ada, Pak. Nah, sudah ada isinya, Pak Soleh? Ada. Nah, itu ya. Berarti beliau sudah melakukan rekaman video dan menguploadnya ya. Dan itu bisa menjadi alternatif pembelajaran untuk siswa ya. Nah, tak kalah pentingnya ada lagi yang lain ya, seperti Google Classroom. Sudah pernah melihat Google Classroom? Sudah pernah, Pak. Google sama ya, platform media online, cuma dia tidak ya Google Classroom, kemudian YouTube, kemudian Zoom, Gmeet, terus perangkat-perangkat yang online-nya ini, misalnya seperti apa itu Google Spreadsheet ya, Google Spreadsheet atau Google Form ini untuk menunjang pembelajaran online-nya ya. Di waktu itu saya sudah menugaskan Bapak dan Ibu untuk membuat soal dengan menggunakan Google Form ya. Nah itu udah harus dibiasakan Bapak dan Ibu karena itu sangat penting ya untuk menunjang kegiatan pembelajaran online. Begitu juga dengan Google Spreadsheet. Google Spreadsheet itu Excel secara online ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa menggunakan itu dan bisa diakses ke umum ya. Terus Google Drive. Nah ini Google Drive ini Bapak dan Ibu. Google Drive ini untuk penyimpanan online ya. Jadi data-data yang Bapak Ibu simpan, baik di laptop, di handphone, itu bisa kita unggah di Google Drive. Nah, mobil khusus Google Drive. Nah, apakah Bapak dan Ibu sudah menyimpan datanya di Google Drive atau Sudah, belum? Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Beberapa. Nah, baik. Berarti sudah oke semua nih ya. Nanti, nah Google Drive ini enak ya. Jadi ketika enaknya itu tidak kena virus ya, dan kita bisa mengakses kapan saja untuk Google Drive-nya. Ya, data-data yang Bapak Ibu unggah di Google Drive itu bisa diakses kapan saja. Jadi akan lebih mobile, ya, akan lebih intens dan akan lebih enak lah untuk digunakan ya. Nah, performa dalam pembelajaran online itu memang banyak faktor ya mengenai kualitasnya, bisa faktor kendala sinyal, bisa faktor kuota, bisa faktor jarak, bisa dan lain-lain ya. Tapi untuk modern education atau pembelajaran yang modern itu tetap harus kita lakukan ya, karena banyak sekali kendala-kendala secara offline juga yang perlu kita lanjut ke pembelajaran yang online. Baik, nah saya sebutkan tadi ya, sudah saya sebutkan banyak sekali ragam pembelajaran online ya. Nah, kalau media pembelajaran secara online ya banyak sekali ya, bisa Bapak dan Ibu akses di Google maupun di YouTube ya. Tapi jangan sampai Bapak dan Ibu hanya bisa mengakses saja ya, tapi Bapak dan Ibu juga harus bisa memproduksi. Nah ini, bisa memproduksi pembelajaran online itu. Baik memproduksi buku online, baik memproduksi buku online, kemudian video, dan juga bisa memproduksi instrumen teks ya secara online. Nah, itu jadi sekarang Bapak dan Ibu bukan hanya mengakses media-media online saja, tapi juga bisa memproduksi. Nah, itu slide saya ya. Slide saya yang
sudah saya share, itu hanya membantu saja. Tadinya saya mau mendemokan bagaimana membuat Google Form tapi select option atau drop down. Nah, bisa belum nih Bapak dan Ibu? Belum, Saya Pak. mau mendemokan itu. Jadi, Share screen. ya kalau selama ini kan, ya selama ini kan Bapak dan Ibu membuat Google Form hanya dalam satu bagian ya. Satu bagian dan belum menggunakan select option atau drop down. Tuh kan suaranya hilang. Nah, itu enak untuk daftar hadir, untuk membuat daftar hadir ya. Tapi sayangnya terkendala masalah suaranya ya, nggak tahu ini laptopnya perlu ganti atau apa ini ya. Ya, itu saya pembelajaran secara online. Nah, di permanen sistem atau di realnya Bapak dan Ibu mengajar pembelajaran PAI ya, atau Bapak dan Ibu mengajar kan? Semua mengajarkan di sini? Sudah guru semua kan? Iya, Pak. Ya, Pak. Nah, apakah sudah mempraktekkan belajar secara online? Sebagian sudah, Pak. Sudah, Pak. Sebagian sudah, berarti sebagian belum nih. Saya coba tanya Ibu Siti. Halo Ibu Siti. Iya, Pak. Halo Ibu. Ya, Ibu Siti pernah menggunakan pembelajaran online ke siswa? Belum pernah, Pak, selama ini, Pak, karena saya hanya guru TPQ, Pak. Maaf. Di Jadi sini masih belajar langsung. TPQ itu. Pak, dia ada guru Ya, pondok. gimana Pak Amir? Kalau tren itu kan kebanyakan malah ya di pondok, Pak, nggak membawa alat untuk online itu, Pak. Iya. Ya, oke. Tapi kan kita bisa men-setting Pak Amir, beda ruangan, misalkan kita coba gunakan ini untuk mempraktekkan langsung biar minimal ada pengalaman di situ. Ketika nanti apa istilahnya memerlukan online, nah itu sudah tidak gagap lagi seperti itu. Meskipun satu pondok kan, satu ini, tapi kan kita bisa setting itu sebenarnya. Cuma memang ini kan kondisional juga. Misalnya seperti yang Ibu Siti itu kan memang tidak perlu. Tapi untuk praktek, maksudnya untuk praktek dan mengalami sendiri, nah itu perlu dilakukan Bapak dan Ibu. Entah 30 menit atau 15 menit, tapi Bapak dan Ibu sudah mengalami pengalaman bagaimana mengajarkan. Kalau selama ini kan belajarnya nih yang online, tapi kalau mengajarnya kan belum misalnya. Nah itu bisa dipraktekkan Bapak dan Ibu. Ya, Kalau di sekolah itu. kami, Pak, pengalaman kami ada menggunakan ini yang namanya Aleph. Cuman itu kan hanya beberapa mata pelajaran seperti bahasa Arab, matematika, dan bahasa Inggris. Ya, dan itu ya hampir sama seperti penggunaan Google Classroom. Bisa video nggak Bu? Gimana Pak? Ya program itunya sistemnya bisa video nggak Bapak dan Ibu? Yang itu? Ya hampir sama dengan Google Classroom Pak. Kalau Google Classroom berarti kan tidak video ya? Dia hanya belajar dengan chat ya? Hanya pembelajaran. Oke. Ya, baik, hanya itu baik. Pak. Dan ujian menggunakan Google Form juga sudah pernah. Ya, baguslah Bapak dan Ibu ya. Ada, silakan Pak Amir. Kalau di sini dulu pakai Jitsi Meet, itu pun hanya pas awal-awal COVID karena benar-benar tidak memungkinkan untuk tatap muka. Kami menggunakan aplikasi Jitsi waktu itu. Bisa ada videonya juga, ada suaranya juga. Ya, bagus lah ya.
Jadi ya saya juga ingin mengeksplor ya pengalaman-pengalaman Bapak dan Ibu di daerah ini kan, bagaimana menggunakan platform-platform online untuk pembelajaran online. Jadi inti dari online itu kan kita tidak bisa tatap muka secara langsung, tapi kita bisa tatap muka secara virtual. Nah, begitulah. Ya, ya itu kan beberapa hal yang harus Bapak dan Ibu siapkan ya tadi ya. Kalau ingin video ya berarti Bapak dan Ibu buat videonya, kemudian upload ke channel YouTube Bapak dan Ibu. Ternyata kan ini masih ada yang channelnya sudah punya, tapi videonya belum. Nah, itu juga perlu diisi Bapak dan Ibu ya, biar ya sekaligus kalau itu ditelateni bahasa ininya ya, ditekuni, maka itu bisa jadi cuan Bapak dan Ibu. Iya. Karena Bapak dan Ibu punya masa, punya santri, punya siswa yang jumlahnya tidak sedikit. Bayangkan kalau setiap kan ganti tahun kan ada yang baru juga. Nah itu kalau subscribe semua itu kan menjadi tuntutan untuk minimum subscribe itu kan terpenuhi sebenarnya. Cuma lagi-lagi untuk memfokuskan itu kan terlalu banyak kegiatan kita ini ya. Makanya kadang-kadang ya uploadnya saja tapi tidak ditekuni ya. Sebenarnya itu cukup baik sekali untuk meningkatkan pendapatan secara online juga itu Bapak dan Ibu. Ya, jadi kita tidak sia-sia ya. Saya juga sih sudah banyak tuh contoh-contoh videonya saya sudah upload. Cuma lagi-lagi kendalanya jam tayang nih kalau saya Bapak dan Ibu. Kalau subscriber sudah memenuhi, ya karena itu tadi, karena kita kan sudah punya masa ya. Ya, sudah punya masa, sudah punya cikal bakal subscribernya sudah ada. Jadi akan lebih enak ya kalau kita menekuni di situ. Jadi nggak salah ya, nggak ada salahnya Bapak dan Ibu membuat video-video tentang pembelajaran, khususnya pembelajaran yang Bapak Ibu ampu di sekolah. Ya, kita mendidik anak ini kan harus sesuai zamannya. Jangan sampai kita mendidik anak sesuai dengan pengalaman kita, Bapak dan Ibu. Nah, itu kurang pas tuh. Kalau pengalaman kita kan belum ada gadget, belum ada ya istilahnya internet yang begitu masif kan, belum ada zaman kita. Nah, ketika mau mengajarkan ke anak, nah anak ini harusnya disiapkan untuk masa depan mereka. Ya, zaman sekarang sudah canggih nih Bapak dan Ibu. Ya, sudah AI nantinya itu. Apa itu? Artificial Intelligence. Bapak dan Ibu sering menggunakan chatbot, ChatGPT? Menggunakan Pak. Menggunakan ya Pak Yoga. Oke, bagus Pak Yoga update ini. ChatGPT itu, ini yang versi gratis atau berbayar nih Pak Yoga? Gratis Pak. Oh, gratis Pak. Baik. Masih gratis Pak. Bikinnya belum cair Pak. Ya. Sebentar lagi cair itu, tenang. Kalau chatbotnya berbayar itu sangat powerful Bapak dan Ibu. Ya, ChatGPT yang berbayar itu sangat powerful. Ketika Bapak dan Ibu membuat tugas, misalnya ingin mencantumkan daftar pustaka, dia itu akan nge-link ke Google. Dan itu bisa langsung ditarik oleh dia, oleh Google, oleh ChatGPT itu. Sehingga daftar pustaka yang tercantum itu sudah pasti keakuratannya, karena dia langsung berselancar di Google. Ya, jadi nanti ke depan, saya yakin 2 tahun ke depan kemungkinan nih prediksi saya, itu skripsi, tesis, disertasi itu sudah bukan menjadi sesuatu yang sangat mengerikan Bapak dan Ibu. Karena sudah bisa digantikan oleh mesin. Ya, sama seperti dulu Bapak dan Ibu waktu menghitung zaman dulu belum ada kalkulator, belum ada
Yang sekarang laptop yang canggih itu gimana menghitungnya? Itu kan benar-benar manual. Ya, Ya, semua ya, Pak. dengan sistemnya. teknik yang begitu banyak ya. Tapi sekarang Iya. Bapak dan Ibu, apakah menghitung itu sebuah kesulitan? Enggak, Bapak dan Ibu. Sekarang itu menghitung itu sudah digantikan oleh mesin. Ya, kita menghitung puluhan ribu dikali berapapun kita nggak pusing itu, karena sudah digantikan dengan mesin. Mesin. Ya, begitu juga nanti skripsi Bapak dan Ibu itu bisa langsung dengan AI itu sudah terselesaikan. Ya, cuma ada lagi istilahnya plagiarismenya. Ya, plagiarisme ya. Plagiarisme itu dicek dengan Turnitin. Turnitinnya juga lebih ke ini lagi ya. Lebih ke high lagi Turnitinnya. Nah, di Turnitin yang high itu dia bisa mendetek Bapak dan Ibu skripsi Bapak dan Ibu itu benar-benar original dari Bapak dan Ibu atau AI, artificial intelligence. Ya. Tapi setidaknya AI itu bisa membantu ya. Begitu juga dengan jenis pekerjaan nantinya. Jenis pekerjaan itu sekarang banyak digantikan oleh AI ya, platform-platform yang memang di situ menggunakan mesin. Nah, itulah tantangan-tantangan kita ke depan, sehingga saya harapkan Bapak dan Ibu mengajarkan anak didiknya, ini guru-guru harus tahu tuh di situ kan, sudah saya ini kan clue-nya itu, mengajarkan anak didiknya sudah sekarang memperkenalkan dunia-dunia yang akan dihadapi oleh mereka di masa depan. Itu ya, itu namanya visioner ya. Jadi bukan berarti kita belajar offline itu tidak baik, bukan ya. Belajar offline bagus ya, bahkan itu tidak bisa digantikan oleh teknologi yang namanya tatap muka langsung itu memang lebih powerful karena di situ ada rasa yang bisa saling terkait antara guru dengan siswa atau dosen dengan siswanya. Tetapi ke depan itu pembelajaran itu akan langsung bisa digantikan ya. Terbukti saat ini ya. Di saya dulu ngajar di IAIN itu tak terbayang bahwa nanti ke depan itu IAIN Cirebon bisa menjadi istilahnya salah satu universitas yang mengusung pembelajaran secara online selain UT Bapak dan Ibu ya. Itu tidak terbayang saya. Tidak terbayang. Dan sekarang malah terjadi kan begitu. Apalagi insya Allah nih tahun depan kita akan sudah menjadi cyber university. Nah, itu sudah kebanggaan bagi kita semua Bapak dan Ibu ya. Cyber university yang satu-satunya di Kemenag ya, di kita ini ya. Ya saingan beratnya ya pasti UT ya. UT kan memang sudah sejak lama ya. Tapi ketika cyber university kita sudah menggunakan platform yang powerful nantinya, dan itu sudah lagi digagas oleh tim cyber kita ya, tim cyber kita. Nah nanti Bapak dan Ibu juga bisa ketika sudah lulus bisa juga menjadi salah satu tutor nantinya di kita ya, seperti itu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu lanjut juga ke magisternya ya. Amin ya. Oke. Amin, amin. Ya, jadi jadi dalam pembelajaran online di sini memang kita perlu mempersiapkannya yang bikin repot gitu ya. Tapi kalau sudah kita siapkan semuanya, maka itu akan menjadi hal yang sangat mudah ya untuk kita laksanakan Bapak dan Ibu. Ya, tadi di slide tolong digerakkan beberapa contoh platform dan media online. Siapa nih yang megang tampilan layar ini? Pak Yoga. Pak Yoga, Pak. Ya, tolong gerakan Pak Yoga. Nah, ini apa ini? Program media pembelajaran Google Drive. online. Ya, Google Google Drive. Drive, Pak. Itu Google Drive. ya, itu contohnya saya sudah banyak gitu ya.
ada quick count juga itu ya. Ini rencana juga saya ingin ya belum ngomong nih sama Pak Kajur, apakah kita bisa nggak nih kita quick count untuk Pilpres ya. Kalau untuk kota sendiri saya sudah siap nih untuk quick count pileg nih untuk kota, khusus kota, dan kerjasama dengan Radar Cirebon Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan terlaksana ini ya. Amin. Amin, salah Pak. satu, ya, ya. Ya, Dapat cuan, Pak. ini Cocok ini, Pak. itu cuan belakangan Pak. Kalau kitanya sudah bekerja optimal dan maksimal, nah itu cuan belakangan itu bisa lah ya. Nomor sekian lah. Ya, Bu siapa ini? Saya, Bang. Bu Libi. Bu Lebi, gimana Bu Lebi? Ada solusi tidak Pak kalau Google Drive-nya sudah penuh? Di up Bapak dan Ibu, di up. Berbayar dong. Seperti saya itu 2 tera Bapak dan Ibu. Iya. Selain berbayar tidak ada ya Pak ya? Oh ya, tidak ada Google Drive Bapak saya dan Ibu. penuh, Pak. Ada Sudah Bu Lebi. 2 tera penuh. Tambah lagi Bu. Istilahnya, Gimana, Bu? ya, di up Bapak dan Ibu, di up berbayar. Saya langganannya 130.000 per bulan itu dapat 2 tera Bapak dan Ibu. Ini untuk menunjang kegiatan suruh saya. Sehingga saya harus mau tidak mau harus up kapasitasnya. Kalau sudah 2 tera itu kan aman itu. Gimana Bu Lia? Karena kami mahasiswa, jadi mentalnya masih mental gratisan Pak dosen. Subsidi. Soalnya gini Pak dosen. Tenang Bapak dan Ibu, kan sebentar lagi gratis cair. Iya, Ya, kalau gimana, misalnya Bu Lebi? kalau misalnya dokumen disimpan di Google Drive kan itu sepertinya lebih aman. Jadi ketika mungkin Aman. HP-nya rusak atau hilang kan sudah tersimpan di email Google Drive ya Pak ya. Iya, dan bisa mengambil kapan saja itu yang paling enak itu. Kalau Misalnya untuk suruh upload, keamanannya gimana? aman sekali Pak Yoga. Aman Email sekali itu, dari virus, dari hacker pun aman itu, nggak terlalu ini. Asal jangan password rekening sama nomor rekening diupload, nah itu jangan lah. Ya. Kalau di Jokowi boleh ya Pak rekening? Bisa aja nih Pak Yoga ya. Oke, jadi kalau masalah kapasitas atau tempat penyimpanan di drive itu silakan bisa di up ya. Ya, yang berbayar yang murah aja, yang 50 pun ada itu Bapak dan Ibu. Untuk bisa memasukkan semua data-datanya seperti itu ya. Mungkin bisa bikin Baik, email yang terus. banyak Pak. Nanti drive-nya banyak Pak. Itu solusi untuk gratis Pak Amir. Boleh juga, tapi kan tetap beli kartunya Pak Amir. Karena itu kan ada, ya tapi enggak juga sih, bisa langsung di cloning juga bisa sih. Itu salah satu lah. Ya, baik. Lanjut, selain drive, apalagi tuh Pak Yoga? Geser Pak Yoga. Lanjut Pak Yoga. Google Nah, ini Form. Google Form. Nah, ini tadinya saya mau mempraktekkan yang drop down atau select option itu ya. Kan misalnya yang bagian kecamatan kalau kita bisa select option kan akan muncul kelurahan gitu loh Bapak dan Ibu. Setelah select option lagi muncul lagi, nah itu kan akan lebih enak gitu. Cuma ini nggak tahu nih tiba-tiba saya cek kok memang ada yang retak top saya ini Bapak dan Ibu. Aduh, ini anak-anak nih biasanya nih. Pak dosen. Mungkin bisa Ya gimana dipandu Pak? Mungkin bisa dipandu Pak untuk prakteknya Pak. Ya ini juga nih ininya kan pakai ini ya. Pak Yoga. Saya Pak Yoga biasanya saja pakai ya mungkin lain kali saja nanti saya siapkan ininya lah. Siapkan videonya biar Pak. Bapak dan Ibu berkunjung ke video saya, ke channel saya. Baik Pak. Nanti Siap. drive nanti Pak. Ya, Kami share ya nanti. Ya, Disiapkan Bapak dan sabrek Ibu. Pak. Saya. Baik, next. Lanjut. Pak Yoga. Nah, ini Pak Yoga jangan ngelamun terus Pak Yoga. Nah, ini pernah menggunakan Excel di spreadsheet di Google ini nih
Pernah, Google Pak, Drive. pernah. Google Pernah, Spreadsheet Pak. ya Pak? Pernah Pernah. Ya, Pak? Google Pernah, Pak. Spreadsheet. Nah, ini bisa dibagikan Bapak dan Ibu. Kita bisa kolektif. Nah, ini saya quick count di kota nanti menggunakan Google Spreadsheet ya. Tapi memang saya persiapkannya sangat banyak sekali nih. Tapi nggak apa-apa lah untuk awal ini ya. Bisa saja sih bikin apa tuh website sendiri dengan IT sendiri bisa saja. Cuma waktunya ini terkendala nih saya. Oke, next, Pak Yoga. Nah, ini Zoom nih. Nah, ini mau bayar apa gratis lagi nih? Minta Ini kalau gratis dong berbayar, Pak. ya, cobalah nanti disisipkan lah ya. Patungan aja, misalnya satu kelas itu kita gunakan Zoom selama 1 semester, nah, itu akan lebih enak Bapak dan Ibu. Murah kok, murah. Kondisikan Murah. Pak Ketua. Mahal. Iya, kalau Pak 300.000 Ketua misalnya 300.000 dibagi 50, paling berapa lah, ya kan? Iya. Paling berapa? Ada uang Itu kas akan- juga kok Pak sebenarnya Pak. Nah, itu digunakan Pak Amir. Itu digunakan. Siapa insya Allah semester selanjutnya Pak. 300 itu per tahun atau per bulan atau gimana Pak? Per 1 bulan lah, semester Bu ada Bu, Lili. 6 bulan. 6 bulan ada yang 300 Bu Lebi. Ya, nanti kalau kita ketemu lagi di semester depan, mungkin sudah Zoom lagi lah nih ya. Tapi infonya Baik, next. dari kampus ada perubahan aplikasi yang nanti bisa Zoom-nya langsung di aplikasi itu Pak kemarin. Iya, iya. Rapat memang itu mudah-mudahan itu bisa jadi kita nggak usah bayar Zoom lagi lah. Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma kadang rencana itu kan melesetnya itu loh. Ya. Tidak sesuai harapan ya. Mudah-mudahan nggak meleset Nah, Pak. itu. Saya mendukung semua tim PJJ Pak. Terpotong Livin. Baik, next, terpotong Livi. Ayo gateh. Listriknya Pak Amir buat beli ladang. Nah, ini apa nih? Google Classroom nih, Bapak dan Ibu. Classroom. Classroom. Ya, mungkin sudah praktek semua ya. Oke. Ya, Google Classroom ini enak ya tampilannya juga, tapi ya itu tidak bisa lihat tatap muka ya, secara virtual ya. Oke. Terus next. Nah, ini Bapak dan Ibu. YouTube saya nih, memang kebanyakan ala data statistik nih. Ada uji-uji statistik, uji T, uji F, ya, uji korelasi, uji regresi. Ya, ini mungkin nanti Bapak dan Ibu kalau nanti di semester akhir skripsinya menggunakan penelitian kuantitatif, butuh uji-uji statistik, silakan bisa berselancar ke YouTube saya atau bisa komunikasi dengan saya untuk konsultasi gratis, tenang saja Bapak dan Ibu ya. Ya, tenang saja. Udah ini suara saya masih terdengar? Pak. Masih Pak, masih. Oke, siap. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita ya sambil kecil saja ya. Saya juga mau mempersiapkan juga nih untuk ujian UT-nya nih Bapak dan Ibu. Baik, barangkali Bapak dan Ibu ada beberapa pertanyaan. Untuk tugas yang kemarin itu silakan Bapak dan Ibu buat video ya, masing-masing video pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang Ibu ampu di kelas saja lah, biar enak ya. Ya nggak usah lama-lama, 10 menit saja videonya, kemudian diupload di YouTube masing-masing, dan nanti channel YouTube Bapak dan Ibu yang dicantumkan di link tugasnya yang saya nanti upload di portal ya Bapak dan Ibu. Jadi kita sudah genap 13 kali pertemuan termasuk saat ini, dan nanti tanggal 10 itu kita sudah UAS Bapak dan Ibu, dan UASnya sudah saya siapkan
pilihan ganda saja Bapak dan Ibu. Biar enak nilainya langsung keluar, Bapak dan Ibu tidak pusing, saya juga tidak terlalu mumet mengoreksinya Bapak dan Ibu. Sepakat? Alhamdulillah. Pak dosen, mohon maaf. Sepakat ya Bapak dan Tadi Ibu? yang untuk tugas Ya. membuat video itu maksudnya kita sedang mengajar ke video mengajar ke anak atau bagaimana ya Pak ya? Ya. Ya, mengajar saja Bapak dan Ibu. Oh, tapi gini Pak, mohon maaf untuk Mengajar. sekarang ini kan anak-anak sudah ujian dan sudah tidak masuk kelas lagi gitu loh Pak. Kelas lagi. Ya, kalau tidak masuk kelas lagi berarti Ibu membuat salah satu topik bahasan waktu Ibu ngajar, kemudian Ibu membuat slide dan diterangkan dengan video gitu. Buat video seperti itu. Ya, Pak. Siap Pak. Ya, pura-puranya Bapak dan Ibu mengajar gitu ya. Berarti seperti membuat PPT ya Pak Gimana ya? Bu Lulu? Berarti video Dia buat pembelajaran PPT tapi dijelaskan kemudian direkam gitu. Oh, berarti ada suara kita saat menjelaskan gitu Pak. Bukan soal ada, tapi videonya open cam. Halo? Orangnya langsung berarti Pak ya? Maksudnya kita langsung. Halo? Iya. Ya, direkam aja Pak Bapak dan Ibu direkam. Jadi setelah tadi video chat kemudian diupload di YouTube Bapak dan Ibu, kan tadi katanya punya channel semua nih. Ada Pak, ada. Nah, bagi yang belum Ada bagi yang belum punya channel, saya. saatnya membuat Bapak dan Ibu, saatnya membuat ya. Dan kita Ibu, andai satu minggu satu video saja yang diupload, nah itu udah enak gitu. Ya, perdana lah. Yang perdana, yang mungkin bagi Pak Yoga Mir mungkin sudah ya. Yang lain Pak Soleh barangkali sudah. Ya, syukur lah. Kayaknya banyak Ya. kan. Baik. mau apa di YouTube misalnya kita punya akses yang lain gitu. Kalau di Grab boleh enggak? Enggak, saya ingin Bapak dan Ibu punya channel YouTube dan bisa ditekuni dan itu bisa jadi pendapatan. Jadi saya sarankan semua uploadnya di YouTube sambil belajar. Nah, begitu. Ya. TikTok Jelas, Bu Lulu. Bapak izin bertanya. Rekaman besar. Ya, siapa ini? Itu untuk pembelajarannya itu harus Bu Siti, PAI gimana Bu Siti? atau yang untuk pembelajarannya Bu itu harus PAI atau bisa yang lainnya, Pak? Sesuai dengan mapel yang diampu ya Pak ya? Ya, karena ya semua karena kita kan lagi PAI nih. Jadi ya desain pembelajaran PAI ya PAI sajalah Bapak dan Ibu ya. Ibu Nawang emang mengajar apa? Kebetulan saya di RA. Jadi ya nanti saya ambil tema ini pembelajaran agama dan ini. Nah, ya itu Bu Nawang bisa. Tajwidnya Ya, dosen. apalah gitu ya. Mohon maaf Pak dosen. Ya. Saya kan kebetulan di sekolah kan ngajar TIK. Saya ada sebenarnya sedikit video saat mengajar menggunakan Infokus. Kalau seandainya itu saja mungkin saya edit, saya isi suaranya saat penjelasan atau apa itu bisa tidak Pak? Atau memang harus PAI Pak? Tapi tidak PAI lah. PAI Bu Lady. Enggak, siapa? Ya Mas nanti biasanya pembelajaran PAI ajarnya sini nantinya. Semangat PAI. Pak dosen, ini kan saya Baik, Bapak dan Ibu ya. Maaf Pak dosen mau tanya. Ya Bu. Ya gimana Bu Siti?
Ini kan anak pondok ini kan sudah selesai pembelajaran Ya di pondok karena nih. kebetulan tahun ini kurikulumnya disamakan sama yang sekolah formalnya, Pak. Jadi anaknya kan sudah libur. Lah sedang ngajar, kalau TPQ-nya masih, Pak, belum libur. Nah, kalau saya ngajar TPQ berarti pembelajarannya kan pakainya jilid juga ada sih pembelajarannya PAI tapi sedikit banget, Pak. Gimana? Nggak apa-apa, Pak ya? Nah, intinya begini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu itu mau mengajar, mau tidak, intinya Bapak dan Ibu buat video, kan begitu, tentang pembelajaran. Buat video tentang pembelajaran, baik mengajar maupun tidak. Durasinya minimal 10 menit. Begitu. Nah, setelah Bapak dan Ibu buat video, baik mengajar maupun tidak, sesuai dengan PAI, kemudian diupload di channel YouTube Bapak dan Ibu masing-masing. Ini suatu proses sambil belajar, kan gitu Bapak. Ya, jadi kalau misalnya belum punya channelnya, buat channelnya. Kalau belum tahu cara menguploadnya, tanya di Google, kan gitulah. Seperti itulah gampangnya lah. Berapa murid? Sudah punya Pak, tapi Bapak bisa. Pak. Ya Pak Yoga, tanpa murid juga nggak apa-apa. Yang penting buat video. Ya, libur Pak. Video pembelajaran. Mungkin nanti Pak dosen, mungkin nanti Bapak bisa share link contohnya video seperti apa gitu Pak. Jadi gambar nanti. Gimana Pak? Di YouTube saya saja Bu, berselancar di YouTube saya, Ibu Lady. Oh baik Pak. Iya, di-share saja link YouTube Bapak Pak. Kami kan belum tahu YouTube Bapak itu apa. Oke, siap. Di slide sudah ada. Oke, saya share linknya. Ada ya Pak? Subscribe. Bu Lebi ini memang luar biasa Bu Lebi. Ayo. Nanti kalau uploadnya bisa, nanti saya kasih pandu lah. Ya, uploadnya ya. Kalau belum bisa, dipandu cara-caranya saya buat langkah-langkah upload video ke YouTube misalnya, gitulah. Ya. Oke. Ini waktunya sudah mendekat ke jam 9. Oke, mohon maaf ini Bapak dan Ibu ya. Diskusinya mungkin cukup, dan tolong yang megang Jimit ini siapa? Kita foto bersama dulu ini sebagai apa? Tanda bukti. Saja mungkin yang screenshot. On cam. On cam. Ya semua on cam, mangga. Pak Yoga, 1, 2, 3 Pak Yoga. 1, 2, 3. Ulangi Pak. Yo, ya, 1, 2, 3. Udah. Ya. Nah, sebelum ditutup Pak. Ya, lagi siap. Pak. Pak Wahidin, silakan Pak Wahidin. Oke, terima kasih waktunya Pak. Ya, silakan Pak. Ini Pak, yang pertama saya menanyakan dan meminta juga ya Pak, memohon untuk tugas tuh Pak, yang dari awal sampai akhir ada yang telat tuh Pak. Kami minta dispensasi supaya bisa mengumpulkan Pak tugas yang kebetulan telat mengirimkan. Boleh Pak. Nah, yang itu penting bagi saya itu Bapak dan Ibu mengumpulkan, jangan sampai terlewat. Kalau bisa sebelum UAS Bapak dan Ibu, berarti hari Sabtu depan. Karena UASnya kan hari Minggu ya. Nah, untuk pengumpulannya Pak, Jadi apakah saya inginnya digabung sih- dengan tugas yang terakhir atau Bapak buka lagi tuh link di portalnya Pak? Nah, ini kalau buka lagi kan saya bingung nih tugas keberapa bukannya. Jadi nanti di-share ke saya saja untuk yang tugas ininya tambahannya. Tapi untuk tugas terakhir yang video itu tetap
porsinya harus diupload seperti itu. Ya, Pak. Siap, Pak. Ya, silakan nanti saya cek, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mengirim tugas full ya, biar nanti nilainya maksimal semua. Baik, Pak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Insya Allah semuanya. Ya, bukan berarti saya berkampanye nih Bapak dan Ibu ya. Ya, Pak. Aminnya amin, bukan berkampanye ya, bukan Ya. ya. Oke. Nah, untuk yang kedua, Ini masalahnya sensitif banget ini. Nanti foto pakai jempol salah, pakai 3 jari salah, 5 jari nanti aduh. Ini sensitif sekali nih saat ini ya Bapak dan Ibu ya. Iya. Oke lah. Baik, sudah foto tadi sudah ya. Oke. Nanti tolong siapa yang foto tadi punya filenya kirim ke grup atau kirim ke ya. Nanti saya ini kan untuk laporan untuk pembelajaran online ya Bapak dan Ibu. Baik. Sudah di grup MK, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Saya kira cukup ya Bapak dan Ibu. Hal-hal lain yang perlu ditanyakan kita bisa diskusi di chat grup atau di Japri ya Bapak dan Ibu ya. Satu lagi Pak, secara lisan mewakili rekan-rekan mungkin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk membimbing kami selama 1 semester. Meskipun ya kami mahasiswa yang usianya sudah di atas Pak, jadi agresivitas juga agak berbeda gitu Pak. Jadi terima kasih atas kesediaannya untuk membimbing kami. Semoga ilmu yang diberikan oleh Bapak kepada kami bisa bermanfaat dan Bapak juga selalu sehat, juga selalu berkah sama keluarga. Itu saja mungkin Pak. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya juga ingin menyampaikan beberapa hal ini ya. Mungkin saya belum maksimal nih memberikan materi dan tugas-tugasnya juga. Saya juga mohon maaf ini Bapak dan Ibu ya. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di semester depan Bapak dan Ibu. Amin. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas waktu dan ininya ya, kesempatannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.